Mereka sangat berbahaya. Why? Setan sangat berbahaya. Setan itu adalah intelligent beings. Supaya kita mengerti siapa dia. Dia itu malaikat yang jatuh, dia itu cerdik. Dia itu sangat-sangat licik. Makanya ada pepatah cerdik seperti ular. Sebenarnya ambil positifnya. Tetapi sebenarnya dia itu intelligentnya itu dihinggapi evil. Dia bukan hanya pandai pintar, tapi dia itu sangat jahat. Makanya sangat berbahaya sekali. Orang kesurupan memang orang gila. Tapi setannya nggak gila. Setan yang waras yang bisa buat orang gila. Tapi warasnya dia itu waras jahat. Hati-hati dengan mastermind ini. Karena itu kita jangan sok-sok jago gitu ya. Wah, kita ejek-ejek. Kita lihat rumah berhantu, kita ejek-ejek. Ngapain sih? Kalau kita lawan setan nggak usah kampungan. Kalau kita lawan setan, kita berwibawa. Kita lawan setan itu sebagai royalty, sebagai bangsawan. Nggak usah ngomong, setan begini begitu. Bisa aja Anda melayani dia dengan ejek-ejek dia. Setan tuh licik sekali. Dia bisa pakai kelemahanmu atau kesoktahuan seseorang untuk nanti senjata makan tuan. Dia nggak keberatan kok kalau dihina-hina, asal orang itu sumpah serapah, udah jadi miliknya. Orang yang ngaku-ngaku anti setan, lalu habis itu pengikut setan siapa gitu kita bunuh, orang itu jadi pembunuh, udah jadi pengikut setan juga. Yang lebih bahaya daripada gereja setan itu apa? Orang yang nggak menyadari bahwa dia sedang menyerahkan kehendaknya kepada setan. Itu yang lebih bahaya. Kalau yang jelas-jelas nampak itu tengking saja. Dia bolos itu dalam Alkitab. Dikatakan salah satu nama setan itu artinya kelicikan, itu artinya hasutan. Dan itu tidak kelihatan. Itu seperti Petrus yang bilang sama Yesus, don't go to the cross, jangan pergi ke salib. Yesus tahu siapa yang berbicara di balik itu. Kiranya pikiran Petrus, bukan. Dia tegur, kamu iblis hanya. Kamu mikirkan pikiran manusia, bahaya. Dia bolos itu pikiran manusia. Yang seolah-olah pikiran kita, padahal itu adalah hasutan. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang kita bisa, setan lewat kata orang, suami istri bisa geger besar. Si istri ngomong suaminya memang tersinggungan, lagi gak jaga hati, mungkin hari itu bolong-bolong kali persekutuannya dengan Tuhan Yesus. Jadi si ngomong tonasinya bisa beda di telinga sang suami, marahlah. Ya. Karena sudah memang aslinya tersinggungan, jadi apapun rada salah. Coba kalau kita lagi bahagia, orang gak kasar aja kita gak kerasa. Karena hati gembira adalah obat, lalu sukacita Tuhan adalah kekuatan. Makanya itu kalau orang sudah galau hatinya udah kesel gitu, sumpek gitu ya. Biasanya pikirannya udah enggak. Apalagi kalau kosong, pikiran itu dibuat ngelamun melulu atau mikirkan yang enggak atau mikiran fantasi sesuatu yang enggak bisa dia miliki. Hati-hati dengan pikiran-pikiranmu medan perang. Nah, dia sangat berbahaya. Kenapa? He's very evil. Karena itu kita enggak usah pakai cara kampungan, ejek-ejek atau apa, hina-hina, enggak perlu. Kita tahu itu salah, itu bukan urusanku, itu bukan urusanku, saya nggak bisa mana-mana kejar setan, nggak usah kemana-mana cerita. Meskipun kita diberikan karunia untuk melakukan pelayanan kelepasan, udah ya udah, dokter nggak pulang terus cerita tentang pasiennya melulu. Justru curiga nih, orang yang kemana-mana ceritakan, wah dia adventure-nya atau petualangannya mengusir setan. Jangan-jangan setan jadi dunianya. Kemana-mana itu cerita tentang Tuhan. Sudah kelepasan, doain satu orang, dia bebas, ya udah puji Tuhan, kemuliaan Tuhan, jangan dicuri lagi. Udah gak usah kemana-mana duniamu Tuhan. Yang mendarat aja kalau ketemu orang, gak usah ngeroh. Ya, padahal orang itu jagoannya Tuhan. Melepaskan banyak orang dari kuasa setan. Malah orang yang jago di mata Tuhan itu rendah hati. Ya, be careful ya, dengan yang kayak gini kan banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu gak bijak. Gak bijak juga lidahnya. Karena setan itu sangat berbahaya. You have to know this. You have to respect your enemy. Saya tidak ajarkan kita menghormati setan, enggak. Tapi ini pepatah aja. We have to respect our enemy to defeat him. Kita harus bisa respect dulu kelebihannya apa untuk kita bisa mengalahkannya. Saya tidak ajari kita menghormati setan, apalagi menghargainya. Tapi saya ajari kita untuk jangan ngawur. Kita, bahkan malaikat Tuhan pun menghardik Lucifer. Dia berkata, Tuhan menghardikmu. Dia nggak sembarang menghujat sesuatu yang dia tidak tahu. Tuhan menghadikmu, pakai nama Tuhan, pakai kebenaran, pakai buah-buah roh, pakai wibawa urapan, bukan pakai sembarang omong. Karena itu dia sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Nah, setan itu bisa berbuat apa sih bahaya? Sebenarnya dia itu nggak bisa berbuat apa-apa sama kita kalau kita nggak buka celah. Jadi kalau kita membuka celah, he can still kill and destroy. Dia bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, nanti saya akan jelaskan ayat 29 dulu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
Kata sebelum waktunya ini luar biasa. Ini menunjuk kepada limited time atau waktu yang terbatas. Iblis itu, saya tahu bahwa iblis itu mengerti bahwa waktunya itu sangat dibatasi. Anehnya, anak-anak Tuhan malah buang-buang waktu. Malah sukanya menyia-nyiakan waktu, muter-muter melulu. Kerohanian juga gitu. Pikirannya juga seperti itu. Kerdil terus, nggak pernah dewasa rohani. Muter-muter di sana terus. Perasaannya dimainkan terus. Aneh ya. Setan itu tahu waktunya itu singkat. Karena itu dia kerja keras untuk menyesatkan dunia. Mencuri, membunuh, membinasakan. Anak-anak Tuhan, ogah-ogahan sama Tuhan. Kita ini nggak mau dewasa-dewasa, padahal dewasa itu pilihan. Pikiran melulu di kubangan tersebut. Nggak cuma itu, nggak hanya itu saja. Tapi banyak anak-anak Tuhan itu suka mengulur-ngulur ketaatan. Tuhan suruh begini, nanti aja, besok aja. Tuhan suruh doakan orang itu, ya gimana kalau nanti dia tolak saya. Aduh, banyak sekali alasannya. Jangan-jangan setan lebih profesional mengerjakan misinya yang salah daripada kita mengerjakan misi kita yang benar dalam kehidupan ini. Ayo berbuah. Hari-hari ke depan lawan arus, berbuah dengan sengaja. Ya, bukannya jangan mau kalah sama setan, bukan. Sama seperti iblis mengerti waktu terbatas, kita juga tahu kita nggak selamanya hidup, waktu kita dibatasi. Orang lain itu loh bergantung kita gimana mereka bisa diberkati, bahkan akan ada orang-orang yang kita tuntun pada Tuhan, itu pun waktunya nggak forever with you and me. Mereka tidak akan selamanya bersama dengan kita. Kita juga tidak selamanya bersama dengan mereka. Whatever God has asked you to do, apapun yang Tuhan minta Anda lakukan, do it today. Kalau sumber dayanya sudah ada di tangan. Ya. Kalau sumber dayanya sudah melekat di tubuh lagi, lidah kita tinggal beritahu. Ya kan? Tangan kita tinggal dilipat untuk berdoa, atau kakiku berjalan untuk Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Kalau sumber dayanya sudah melekat di tubuh kita, ngapain kita ulur?